warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Maina dari program studi Bahasa Mandarin Angkatan 2024 dengan NIM C0B024006. Di sini saya akan menjelaskan nilai pendidikan karakter seorang mahasiswa dengan kasus Nimas dan Adi. Latar belakang tentang terjadinya kasus Adi dan Nimas. Kisah teror yang dilakukan oleh Adi tersebut menurut Nimas berawal dari rasa simpatinya terhadap teman sekelasnya itu. Adi, kata Nimas, adalah orang yang pendiam, tidak punya teman sama sekali, dan jarang jajan ke kantin. Pada suatu hari, kata Nimas, dirinya bertanya kepada Adi, kenapa Adi tidak ke kantin? Lalu Adi mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang jajan. Nimas yang iba melihat temannya itu lalu memberikan uang sebesar Rp5.000 agar Adi bisa ke kantin dan membeli makanan. Namun tidak disangka, kebaikan Nimas itu disalahartikan oleh Adi yang mengira Nimas mempunyai perasaan terhadapnya. Mulai saat itu, Adi terobsesi terhadap Nimas. Laki-laki itu mulai melancarkan aksi gila dengan meneror dan melakukan pelecehan seksual terhadap Nimas selama 10 tahun. Dalam kasus tersebut, nilai pendidikan karakter yang dapat diterapkan meliputi keadilan, empati, keberanian, integritas, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama ada keadilan. Memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan hak-haknya dihormati. Keadilan juga berarti memberikan perlindungan kepada korban. Nah, yang kedua, empati. Mengembangkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh korban. Empati membantu menciptakan dukungan dan solidaritas. Nah, yang ketiga, keberanian. Mendorong individu untuk berbicara dan melaporkan tindakan pelecehan. Keberanian penting untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Untuk yang keempat, ada integritas. Menjunjung tinggi prinsip moral dan etika, serta berkomitmen untuk tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, 5. Tanggung jawab. Memiliki kesadaran bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan kata-katanya. Ini juga berarti menegur korban dan berkontribusi pada lingkungan yang aman. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun kesadaran dan mencegah akan terjadinya pelecehan seksual. Nilai karakter dalam perbedaan pendapat tentang Nimas dan Adi adalah sikap empati, yaitu Nimas berempati kepada Adi karena ia jarang sekali melihat Adi ke kantin. Akhirnya Nimas memberikan uang sejumlah Rp5.000, namun dari sudut pandang Adi, Nimas adalah perempuan yang menyukai Adi. Latar belakang. Pelecehan adalah tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau memaksa seseorang dengan cara yang tidak diinginkan, baik secara verbal, fisik, atau non-verbal. Masalah. Tidak disangka kebaikan Nimas itu disalahartikan oleh Adi yang mengira Nimas mempunyai perasaan terhadapnya. Mulai saat itu, Adi terobsesi terhadap Nimas. Laki-laki itu mulai melancarkan aksi gila dengan meneror dan melakukan pelecehan seksual kepada Nimas hingga 10 tahun lamanya. Solusi untuk kasus pelecehan melibatkan berbagai pendekatan, yaitu dengan 1. Dukungan untuk korban, yaitu dengan adanya layanan konseling, menawarkan akses ke konseling dan dukungan psikolog untuk membantu korban mengatasi trauma. Lalu, pelaporan yang aman. Ciptakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia agar korban merasa aman, nyaman untuk melaporkan. 2. Edukasi dan kesadaran melalui program pendidikan. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang pelecehan, batasan, dan persetujuan di berbagai lingkungan seperti sekolah dan tempat kerja. Serta sanksi tegas juga diperlukan agar pelaku pelecehan mendapatkan efek jera. Solusi perbedaan pendapat dari teman, keluarga, lingkungan kampus, dan masyarakat. Yang pertama, teman. Dengarkan dengan empati. Penting untuk memahami sudut pandang mereka, jadi berilah kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapatnya dan dengarkan dengan hati-hati. Nah, yang kedua, keluarga. Hindari konfrontasi.
Jaga nada bicara tetap tenang dan hindari menyerang argumen atau keyakinan keluarga. Fokuslah pada isu, bukan pada individu. Nah, yang ketiga, lingkungan kuliah. Jaga komunikasi yang positif. Hindari sikap konfrontatif dan jaga nada bicara tetap profesional. Tujuannya adalah membangun dialog, bukan pertikaian antar mahasiswa. Nah, yang keempat, masyarakat. Sampaikan informasi yang akurat. Gunakan data dan fakta yang jelas mengenai pelecehan untuk menjelaskan mengapa isu ini penting dan harus ditangani. Serta edukasi, galang upaya untuk mendidik masyarakat tentang isu pelecehan melalui workshop, seminar, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.